lingkungan di Cekungan Bandung ini keadaannya akan berpengaruh sangat besar terhadap sungai-sungai yang ada di dasar cekungan itu. Salah satunya anak-anak sungai yang masuk ke Citarum. Waduk Saguling. Nah, pertanyaannya, siapkah Waduk Saguling menerima itu? Kalau tidak, rentetannya akan semakin panjang, dampaknya luar biasa. Halo teman-teman, selamat datang di perjalanan kami. Untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan, kita harus wajib mengetahui cara memonitoring pencemaran lingkungan. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya untuk mengetahui zat apa atau hal apa yang berpotensi merusak lingkungan, baik secara fisik maupun secara kimia, serta untuk menemukan penyelesaian masalah yang tepat untuk masalah lingkungan, agar kedepannya tidak terjadi efek yang buruk bagi masa depan lingkungan kita. Nah, salah satu cara yang tepat untuk melakukan monitoring pencemaran lingkungan adalah dengan melakukan 5 tahapan analisis. Seperti yang kita ketahui di awal, kita membahas tentang Sungai Citarum. Untuk itu, kita akan melakukan sampling di daerah aliran Sungai Citarum. Kira-kira teman-teman tahu nggak hulu Sungai Citarum itu di mana? Hulu Sungai Citarum itu berada di kaki Gunung Wayang, tepatnya di Pangalengan. Nah, kaki Gunung Wayang ini dekat dengan hulu Sungai Citarum atau bisa kita kenal dengan kilometer 0 Citarum. Nah, untuk lokasi titik koordinat dari hulu Sungai Citarum ini berada di Desa Kertajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, dengan akses 3 jam dari kota Bandung dan jarak 60 km. Nah, sungai ini merupakan sungai terpanjang se-Jawa Barat. Selain itu, sungai ini juga menjadi saksi bisu pada masa Kerajaan Tarumanegara sekitar 4-8 Masehi. Sebelum melakukan sampling, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita perlukan saat melakukan sampling. Jika keempat alat ini tidak bisa disediakan, maka kita dapat mensiasati dengan alat-alat sederhana. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan sampling di daerah yang pertama. Oke teman-teman, ini dia daerah pertama dari sampling kita. Sebelum melakukan sampling, kita harus mengetahui dulu peta daerah aliran sungai untuk mengetahui titik koordinat daerah mana yang akan kita lakukan sampling. Nah, kita akan melakukan sampling di daerah dekat hulu sungai. Mengapa tidak di hulu Sungai Citarum? Hal ini karena perbedaan teknik dari sampling yang tidak bisa kami lakukan, dikarenakan karena keterbatasan alat dan keselamatan. Daerah ini merupakan daerah yang pemanfaatan airnya masih sedikit. Artinya, kita melakukan sampling di titik 1.
Selanjutnya dilakukan pengukuran lebar sungai. Lebar sungai yang didapat adalah sebesar 1,5 meter. Selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi sungai. Tinggi yang didapatkan adalah sebesar 0,27 meter. Kemudian dilakukan penentuan waktu tempuh aliran sungai. Metode yang digunakan pada penentuan ini adalah metode apung, di mana benda akan dialirkan dari titik awal ke titik akhir dengan panjang 1 meter. Waktu tempuh yang didapatkan adalah sebesar 4,77 detik, sehingga sesuai dengan perhitungan maka didapatkan debit sebesar 0,08 meter kubik per sekon. Dikarenakan debit yang dihasilkan kurang dari 5 meter kubik per sekon, maka teknik yang diambil adalah pengambilan di tengah sungai di setengah kedalaman sungai. Sebelum dilakukan pengambilan contoh, kita harus mensterilkan terlebih dahulu alat yang kita gunakan. Caranya dengan membilas dengan air sungai, kemudian membuangnya jauh dari permukaan air sungai. Kemudian dilakukan pengambilan contoh sesuai teknik yang ditentukan. Dikarenakan debit yang dihasilkan kurang dari 5 meter kubik per sekon, maka dilakukan sampling sebanyak 1 kali di setengah lebar sungai dan setengah kedalaman sungai. Selanjutnya dilakukan pelabelan dengan format. Itu dia sampling di daerah dekat hulu sungai. Selanjutnya kita akan masuk ke daerah pedesaan. Daerah ini bertempat di Cihurip, Mekarjaya, Pacet di sektor 3 Citarum. Seperti biasa, kita akan melakukan pengukuran volume sungai dengan mengukur panjang, lebar, dan tinggi sungai. Jauh meninggalkan pedesaan, kita akan sampling di daerah industri dan juga padat pemukiman. Yang selanjutnya sampling di titik 2, yaitu sumber air pemukiman. Sungai ini terletak di Kampung Sindang Sari, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Pertama kita mengukur panjang sungai dan ternyata panjangnya itu sebesar 3 meter. Diukur juga lebar sungainya dan lebarnya itu sebesar 12,32 meter. Kedalaman sungai yaitu 0,72 meter. Selanjutnya menghitung jarak tempuh suatu benda dari titik awal ke titik akhir dan didapatkan waktu tempuhnya itu sebesar 5,82 detik. Sehingga debit air yang didapat yaitu sebesar 3,96 meter kubik per detik. Karena debit air kurang dari 5 meter kubik per detik, maka dilakukan 1 kali sampling di tengah sungai dengan kedalaman setengah dari kedalaman total sungai. Selanjutnya, sampling air di titik 3 atau setelah industri. Sama dengan sebelumnya, pertama diukur lebar sungai dan didapat sebesar 18,12 meter. Selanjutnya diukur kedalaman sungai dan didapat sebesar 0,5 meter dan panjang sungai sebesar 3 meter. Selanjutnya menghitung jarak tempuh suatu benda dari titik awal sampai titik akhir dan didapat waktu tempuh sebesar 8,55 detik, sehingga debit air yang didapat sebesar 3,178 meter kubik per detik. Karena debit air kurang dari 5 meter kubik per detik, maka dilakukan 1 kali sampling di tengah sungai dengan kedalaman 1/2 dari kedalaman sungai.
Nah, itu dia teman-teman perjalanan kami berempat dari hulu sungai hingga ke titik industri. Dari hasil yang kami dapat, ternyata terdapat perbedaan dari warna air yang kami dapatkan. Mulai dari dekat hulu sungai, pedesaan, padat pemukiman, hingga industri. Sampel ini kemudian akan dilakukan analisis di laboratorium untuk mengetahui zat apa yang mencemari sungai. Setidaknya dengan melakukan sampling ini, kita telah ikut untuk memonitoring pencemaran lingkungan. Karena kalau bukan kita yang sayang bumi, siapa lagi? Halo semua, saya Shani Rosana